Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji marilah kita panjatkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani ibadah serta menjalani aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang telah membawa kita, membawa seluruh manusia dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi yang cerah ini kakak akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kakak bahas. Teman-teman bisa dibuka bukunya Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian dibuka di halaman 35. Buka di halaman 35. Kemarin sebelumnya kakak sudah menyampaikan materi seputar sikap Nabi Muhammad SAW yang mana bagaimana beliau santun dalam berbicara, kemudian bagaimana beliau bersikap atau bersopan santun, yaitu santun dalam perbuatan, kemudian juga sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap nabi maupun rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yaitu di halaman 35. Silakan teman-teman dibuka bukunya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya adanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, merupakan sebuah rahmat bagi seluruh manusia, yaitu rahmatan lil alamin. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mana membawa kedamaian, kemudian kesejahteraan, kemudian membawa berita baik maupun berita gembira, sekaligus membina kebaikan, perdamaian, kemajuan, serta kesejahteraan masyarakat. Baik mereka adalah yang beragama Islam maupun non-Muslim atau kafir. Tentu Nabi Muhammad SAW rahmat bagi seluruh manusia. Walaupun dari kelompok orang-orang selain dari agama Islam. Islam sendiri adalah agama yang menganjurkan agar kita, agar seorang Muslim, berlaku damai, berlaku baik, hidup dalam kedamaian. Oleh karenanya, tentu, Islam memberikan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang jelas apabila terjadi pertentangan dalam sebuah masyarakat, baik di dunia maupun secara keseluruhan, seperti itu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mana menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh manusia, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Shadaqallahul azim. Sehingga dari ayat ini kita pahami bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW diutus atau didatangkan ke dunia ini yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Seperti itu. Jadi bukan hanya mengajarkan agama Islam, bukan hanya mengajak atau berbuat baik. Seperti itu, akan tapi Rasulullah SAW juga menekankan, mengajak kepada seluruh umat muslim maupun seluruh masyarakat maupun seluruh manusia di muka bumi ini untuk melakukan perdamaian, kesejahteraan, serta kasih sayang di antara mereka, dan tak lupa pula memberikan tuntutan hidup maupun pedoman hidup terhadap masyarakat
dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Ya, adapun kita masuk yaitu ke pembagian ini, ya, yang pertama yaitu memperbaiki perekonomian masyarakat. Di atas ada pertanyaan, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW memperbaiki perekonomian masyarakat Makkah? Ya, tentu ketika atau sebelum datangnya Rasulullah, ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tentu kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu sangat rusak. Mengapa demikian? Karena kehidupan mereka terbiasa dengan menyembah berhala. Ya, kemudian mabuk-mabukan, berjudi, bahkan sering terjadi perkelahian, ya, bahkan peperangan karena adanya suatu masalah yang kecil, ya, seperti itu, ya, antar suku, sehingga menjadikan perekonomian mereka menjadi menurun karena adanya hal-hal yang seperti ini, hal-hal buruk yang mereka lakukan. Adapun peran Rasulullah SAW, bahkan ketika beliau terbilang usia yang masih muda, yaitu di dalam usia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Hiflul Fudul. Teman-teman bisa diperhatikan, ya, Hiflul Fudul, yang mana tujuan dari adanya ini yaitu untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang miskin maupun orang-orang yang teraniaya, ya, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Makkah maupun masyarakat mereka yang kurang beruntung. Seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul atau diangkat menjadi Rasul, ya, bahkan beliau bergiat lebih baik lagi, berjuang lebih giat lagi, lebih baik lagi untuk masalah perekonomian masyarakat Madinah. Masyarakat Mekah ketika itu. Karena apa? Karena tujuan Rasulullah, karena prinsip Rasulullah, masyarakat akan tenang dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta dengan menjalankan syariat agama, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala apabila keadaan masyarakat itu tertib, tenang, aman dan damai. Ya, itu tujuan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW selalu mengajak kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan cara-cara hidup mereka yang buruk, kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahiliyah, ya, adat istiadat, ya, kepercayaan yang jahiliyah, serta menggantikan semua itu dengan hal-hal yang baik yang ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti itu. Adapun dalam hal ini, dalam memperbaiki masyarakat Quraisy ketika itu, Rasulullah SAW juga dibantu oleh para sahabat yang baru masuk Islam, para sahabat yang telah masuk Islam, ya, yang mana mereka berdakwah kepada kaum muslimin atau kepada kaum Quraisy dengan memberikan contoh. Ingat, memberikan contoh ataupun akhlak di hadapan mereka, ya, untuk berusaha selalu berlaku sabar, ya, dengan penuh kesabaran, serta mengajarkan akidah, serta membina akhlak mereka, serta menjelaskan tata cara hidup yang teratur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi serta membawa kabar gembira dan memberi atau pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seringkali, ya, dengan adanya ini mengorbankan segala hartanya maupun mengorbankan segala usahanya, ya, tenaganya, untuk apa? Untuk membantu masyarakat miskin, ya. Namun
kita ketahui bahwasanya banyak dari mereka ya bahkan malah sebaliknya, diberikan kebaikan malah membalas dengan cemoohan, hinaan, bahkan siksaan. Namun sikap Nabi dan para sahabat yaitu selalu ikhlas, sabar dan tabah ya, walaupun mereka berlaku seperti hal tersebut. Seperti itu. Adapun peran ajaran agama Islam dalam memperbaiki sosial masyarakat Makkah ketika itu, yang pertama yaitu meluruskan akidah. Ya, meluruskan akidah atau memperbaiki akidah mereka dari kepercayaan menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Quraisy. Ya, memperbaiki akhlak agar meninggalkan perbuatan yang tercela dengan atau digantikannya dengan perbuatan yang terpuji atau yang baik. Seperti apa, Kak? Seperti menjauhi minuman keras atau minuman yang memabukkan, kemudian meninggalkan kebiasaan merasa malu atau hina mempunyai bayi perempuan, karena kebiasaan mereka apabila mereka mempunyai bayi perempuan mereka merasa malu, bahkan tidak sedikit dari bayi-bayi tersebut dikubur secara hidup-hidup. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menghormati kaum wanita. Yang keempat meninggalkan judi. Dan yang terakhir yaitu menjauhi perselisihan sesama anggota masyarakat. Karena seringkali terjadi pertikaian, perselisihan karena hal-hal kecil di antara satu suku dengan suku yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain. Adapun yang ketiga yaitu menertibkan kehidupan masyarakat dan meninggalkan perekonomian serta tata sosial masyarakat Makkah. Dengan cara apa? Seperti ya, dengan memberikan persamaan hak ya antara orang yang kaya bangsawan dengan hamba sahaya. Seperti itu. Ya, tidak membeda-bedakan ya, namun disamaratakan haknya. Ya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan yang haram. Bukan menghalalkan segala cara dengan mencuri, dengan berjudi, dengan melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, merampok, membunuh dan lain sebagainya demi mendapatkan harta. Tidak, itu cara yang haram. Namun melakukan dengan cara yang halal. Yang terakhir yaitu saling menghormati sesama manusia. Karena setiap manusia tentu memiliki hak mereka masing-masing. Dan sudah selayaknya kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan kita saling menghormati ya, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda kita sayangi, kemudian kepada yang sesama kita ya, contoh kayak seperti kalian di kelas 4 ya, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan teman A dengan teman B, seperti itu. Adapun menjadi catatan muhasabah ke kita semua bahwasanya agama Islam mengajarkan bahwa agar keadaan masyarakat lebih baik. Ya, karena tujuannya adanya Rasulullah, yaitu bagaimana agar masyarakat itu lebih baik, menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ya, sehingga masyarakat itu harus mengubah nasibnya sendiri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum ya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari sini kita pahami bahwasanya tentu segala hal kebaikan ya, agar menjadi lebih baik ya, dari perbuatan buruk menjadi kebaikan, dari yang baik menjadi lebih baik ya, dan terus menerus ya, semuanya itu butuh yang namanya usaha, perjuangan dari diri sendiri ya, seperti itu, untuk mengubah nasib diri kita sendiri. Karena sejatinya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah sebuah kaum, tidak mengubah kepada seseorang, melainkan orang tersebut harusnya berusaha terlebih dahulu ya,
dimulai dari dirinya sendiri, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu kasih sayang kepada sesama manusia. Ini salah satu sikap Rasulullah SAW yang beliau lakukan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia. Ya, sehingga beliau juga memberikan bimbingan kepada manusia agar menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat memperoleh kebaikan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun beberapa bimbingan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama yaitu sayang kepada anak-anak, yang kedua mengasihi orang yang lemah, kemudian yang ketiga pemurah, dermawan, dan pemaaf. Adapun yang keempat yaitu bersikap bijaksana dalam memelihara perdamaian antar suku. Ya, adapun yang pertama sayang kepada anak-anak, sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW ya sangat sayang terhadap anak-anak. Beliau sering bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak. Ya, untuk apa? Karena tujuannya untuk menghibur. Ya, agar nantinya lebih dekat. Ya, agar tercipta rasa kasih sayang antara Rasulullah dengan anak-anak tersebut, antara juga anak-anak mencintai kepada Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, mengasihi orang yang lemah. Ya, Rasulullah SAW sangat membantu, mengasihi, sayang, cinta kepada orang yang lemah. Ya, beliau bahkan memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk menjaga dan mempertahankan kepada kaum yang lemah. Dengan cara apa? Dengan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa cek untuk bagaimana ceritanya, di sini diceritakan. Ya, bagaimana Rasulullah membantu kaum yang lemah, dan di atas juga diceritakan bagaimana Rasulullah ya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Ya, dan yang ketiga juga pemurah, dermawan, dan pemaaf, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW bermurah hati dan dermawan. Ya, jika bertemu seseorang, ya orang lain, ya yang membutuhkan bantuan, walaupun orang lain tersebut itu tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang lain tersebut mungkin ya bisa jadi berlaku buruk kepada Rasulullah, namun ketika mereka meminta bantuan kepada Rasulullah, Rasulullah juga bantu. Masya Allah. Ya, ini merupakan akhlak Rasulullah yang perlu dan patut dicontohkan oleh kita semua. Teman-teman bisa baca di sini. Ya, bagaimana dikisahkan Rasulullah SAW membantu orang yang membenci Rasulullah, ya, mencemooh Rasulullah, bahkan ketika meminta bantuan dengan cara yang kasar. Namun Rasulullah juga membantu orang tersebut. Adapun yang terakhir yaitu bersikap bijaksana dalam memelihara perdamaian antar suku. Sudah jelas bahwasanya Rasulullah diutus tentu untuk memberikan kedamaian antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, sebagaimana dapat kita saksikan atau kita sering dengar dari cerita yang mana ketika kaum Quraisy ketika itu setelah memperbaiki Ka'bah, kemudian ingin memindahkan batu Hajar Aswad, ya, terjadi perselisihan kembali, ya, sehingga hampir terjadi pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun atas sebuah usulan Umayyah bin Mughirah, ya, mereka sepakat untuk bagi mereka yang akan menaguhkan atau meletakkan batu Hajar Aswad, ya, yaitu maka diberikan kesempatan kepada orang yang pertama masuk melalui pintu Safa. Nah, ternyata ya di keesokan harinya, di pagi hari, ternyata Rasulullah lah yang menjadi orang pertama yang memasuki pintu Safa tersebut. Ya, sehingga Rasulullah yang berhak memegang kendali atas peletakan batu Hajar Aswad tersebut atau Hajar Aswad tersebut. Ya. Dan alhamdulillah karena Rasulullah SAW selalu bersikap adil, bersikap jujur, ya, bahkan Rasulullah itu dikenal dengan gelarnya ketika itu yaitu Al-Amin, orang yang jujur maupun orang yang terpercaya, sehingga kaum Quraisy ya setuju
dengan Rasulullah SAW, setuju dengan apa-apa yang akan Rasulullah sampaikan. Dan Rasulullah sangat bijaksana ketika ini. Ketika dalam masalah ini. Mengapa? Karena ketika itu Rasulullah juga memanfaatkan setiap kepala suku ya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk apa? Untuk memindahkan batu Hajar Aswad secara bersama-sama. Sehingga di sini Rasulullah secara langsung mengajarkan perdamaian antar suku ya, sehingga semua suku sangat puas dengan keputusan Rasulullah SAW ketika itu. Sehingga sejak peristiwa itulah nama Rasulullah SAW yaitu semakin terkenal di kalangan penduduk Mekah, yaitu sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, ketika memindahkan batu Hajar Aswad, sehingga semua suku atau kepala suku pimpinannya yaitu dapat memindahkan batu Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Masya Allah, ini merupakan keutamaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, harus bersyukur. Harus mencontohkan apa-apa yang Rasulullah contohkan, yaitu dengan berlaku bijak, berlaku baik, berlaku cerdas, ya, serta memberikan perdamaian, ya, bukan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kakak kira cukup sampai sini, sampai halaman 42. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Silahkan teman-teman dibaca kembali untuk materi tadi yang kakak sampaikan agar lebih memahami, ya, agar lebih mudah dalam mudah dalam memahami isi dari buku ini, yaitu dari materi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari kakak pribadi, dan apabila ada penyampaian kakak yang benar, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.